Satu orang tersangka anggota sindikat pencurian kabel tanah milik Telkom di sejumlah kawasan Jawa Timur yang ditangkap Polda Jatim terpaksa diberi tindakan tegas pada Selasa 11 Januari dini hari. Tersangka yang ditembak polisi dan dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya itu berinisial YS, 22 tahun, warga negara Batin Wayangkanan, Lampung. YS menjadi satu di antara 7 orang anggota sindikat tersebut. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Luhur. Halo, sore. Ya, Luhur, silakan dengan informasi Anda bagaimana awal mula adanya laporan kejahatan pencurian kabel internet ini dan bagaimana juga kronologi penangkapan dari pihak kepolisian. Ya, untuk awal mula dari adanya kejahatan pencurian kabel internet bawah tanah milik PT Telkom yang dari Jawa Timur ini memang berawal dari laporan dari perusahaan Telkom itu sendiri yang melaporkan ada gangguan layanan internet yang kerap kali terjadi pada kurun waktu bulan yang beberapa bulan yang lalu. Dan memang pihak PT Telkom merasakan ada semacam gangguan internet layanan internet terhadap masyarakat yang kemudian setelah dilakukan internal untuk mengidentifikasi gangguan tersebut ternyata didapati hasil analisis tim teknis beberapa komponen hardware kabel yang ada di dalam tanah itu ternyata dicuri atau hilang dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dari pihak PT Telkom berusaha melaporkan temuan itu ke pihak Polda Jatim dan ditangani oleh pihak Jatantras di Treskrimum Polda Jatim dan berdasarkan beberapa informasi melakukan penyelidikan, akhirnya pihak Jatantras Polda Jatim mendapati aktivitas mencurigakan pada Selasa pekan lalu ya. Jadi memang pihak Jatantras bersama yang diakomodir oleh Unit 3 melakukan aktivitas pengintaian dan terhadap para pelaku yang menjalankan aksinya di kawasan Sidoarjo, di kawasan Kecamatan Waru ya. Dan akhirnya dilakukan penangkapan di sana dan didapati ada 7 orang tersangka yang melakukan aksinya, yang melakukan aktivitas penggalian, pemotongan di sejumlah terminal kabel Telkom yang ada di bawah tanah. Dan ketika melakukan mekanisme penangkapan ternyata didapati suatu bentuk perlawanan dari satu orang pelaku yang berinisial YS ya, warga Lampung itu. Jadi YS tersebut sebagaimana disampaikan tadi mendapat tindakan tegas dan terukur dari kepolisian karena bisa melawan dengan menabrakkan mobil kendarainya itu sebagai aksi itu ke arah tugas yang hendak melakukan penyergapan. Ketika petugas berusaha untuk melakukan gertakan dengan mengarahkan tembakan ke atas udara pun YS tetap berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara menabrakkan mobil yang dikendarainya itu ke arah petugas. Nantinya petugas melakukan tindakan tegas terhadap si YS. Artinya YS dinyatakan meninggal dunia ketika dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Semacam itu, Mas. Iya, kemudian berapa orang tersangka yang ditangkap dan bagaimana peran masing-masingnya? Ya, akhirnya dari mekanisme penangkapan yang terjadi pada Selasa pekan lalu itu didapati ada 6 orang tersangka yang berhasil diamankan Unit 3, Subdit 3 Jatantras Treskrimum Polda Jatim, yang ternyata mereka membagi perannya itu begitu sistematik, yang ternyata ada beberapa orang yang bertugas sebagai penjaga area lubang. Jadi modus mereka adalah dengan menyaru sebagai petugas teknis PT Telkom yang seakan-akan sedang melakukan upaya perbaikan hardware atau komponen perangkat kabel bawah tanah di jalanan. Jadi mereka membuka lubang terminal, ada 2 lubang terminal 1 sama 2 ya skemanya, yang berjarak sekitar 200 meter. Jadi panjang kabel sepanjang 200 meter itu kabel bawah tanah itu dicuri atau dicabut, dipotong secara paksa menggunakan alat-alat semacam alat pemotong kabel khusus, kemudian alat senjata tajam juga, kemudian lakukan mekanisme penarikan yang ternyata mereka menggunakan kendaraan truk. Jadi mereka juga menggunakan 2 truk untuk melakukan mekanisme penarikan kabel bawah tanah itu, kabel internet itu dari dalam tanah, dipotong dengan jarak 200 meter itu ditarik paksa dengan menggunakan truk. Kemudian setelah berhasil ditarik, melakukan pemotongan di tempat itu juga,
dan diangkut menggunakan truk itu, dan 6 pelaku itu semacam membagi tugasnya untuk melaksanakan atau mengeksekusi aktivitas pencurian kabel tersebut. Jadi ada 2 yang melakukan pengamanan, 2 orang beberapa tersangka lainnya melakukan pemotongan, dan ada juga yang standby di dalam mobil untuk melakukan pengawasan, dan ada juga yang khusus untuk semacam mengangkut itu ke atas truk ketika potongan-potongan kabel itu sudah siap atau ready untuk dikemas semacam itu. Iya, kemudian berapa lama sindikat ini beraksi dan bagaimana cara pelaku ini menjual gulungan tembaganya? Oke, berdasarkan informasi yang kami dalami kepada pihak Kasubdit 3 Jatan Ras ya, AKBP Lintar, jadi memang informasi yang dihimpun oleh mereka yang dilakukan oleh mereka, ternyata komplotan ini sudah beraksi kurun waktu setahun. Dan, mekanisme penjualannya gulungan kabel Telkom ini ternyata mereka komplotan ini memiliki semacam penadah yang berada di luar Jawa Timur, penadah khusus untuk menerima tembaga gulungan kabel yang hasil curian dari beberapa daerah yang mereka tuju atau menjadi tempat untuk melakukan eksekusi pencurian yang ada di kawasan Jawa Timur. Dan untuk harga 200 meter kabel atau tembaga kabel internet yang berhasil mereka curi itu, ternyata informasi yang diperoleh dari para tersangka bisa dihargai sekitar 200 juta untuk 200 meter tembaga yang ukuran itu berasal dari Terminal 1 hingga ke patokan Terminal 2. Semacam itu. Ya, kemudian bagaimana tindak lanjut penanganan hukum atas kasus ini? Ya, untuk tindak lanjut kemarin juga dari pihak penyidik Subdit 3 Jatan Ras juga tetap akan melakukan pengembangan ya terhadap kasus ini, karena diketahui memang berdasarkan dari profil dari para tersangka, mereka ini adalah pelaku sindikat kejahatan pencurian yang bersifat antar daerah, bahkan antar provinsi. Bahkan temuan dari pihak kepolisian ini ada upaya ada terdeteksi keberadaan anggota komplotan ini yang berada di kawasan Jawa Tengah. Pihak Polda Jatim masih berusaha untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya yang mungkin menjadi anggota dari komplotan ini untuk dilakukan pengungkapan kasus yang bersifat mendasar sampai ke akar. Semacam itu, Mei. Baik, terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi dari hasil analisa tim penyidik, kelompok ini adalah kelompok Lampung. Ya. Adapun mekanisme yang mereka lakukan adalah melakukan pemotongan kabel bawah tanah dari Terminal 1 sampai dengan Terminal 2. Artinya lubang 1 dengan lubang kedua. Itu dilakukan pemotongan, kemudian ditarik dengan truk. Sehingga kabel yang jaraknya hampir yang sekitar hampir 200 meter itu ditarik dengan truk. Ya, ditarik dengan truk, kemudian dipindahkan ke dalam truk. Nah, pada saat teman-teman dari Jatan Ras melakukan upaya penangkapan, ini mendapat perlawanan dengan cara melakukan dari kelompok, salah satu kelompok yang menggunakan kendaraan itu menabrakkan beberapa kali mobil petugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.